berencana ingin menjadi pendeta, malah menjadi mualaf. Silakan disimak kisah spiritualnya. Perkenalkan, nama saya Yuliana, usia saya 45 tahun, tahun ini 46 tahun. Saya memiliki 4 orang putri. Saya asli dari Depok. Sebelumnya saya Kristen Protestan. Didikannya Chinese ya, mama saya Chinese, papa saya asli orang Depok. Itu dari kecil alhamdulillah memang udah ada kelihatan banyak beberapa orang yang melihat saya akan jadi seorang pemimpin besar. Dan saya juga belajar Alkitab dari sekolah di gereja, dari sekolah minggu remaja gitu. Jadi memang komunitas kita itu nggak boleh sembarangan. Kalau keluarga Chinese ya, apalagi keluarga mama saya tuh sangat disiplin banget. Jadi berteman dengan siapa, juga berhubungan dengan siapa itu kita tertib banget gitu. Nah jadi saya kebanyakan, jadi berarti besarnya tuh kebanyakan di gereja. Saya lihat itu oh kayaknya waktu dulu kan memang nggak punya agama lain selain agama Kristen ya. Jadi saya ikutin dulu, awalnya ngikutin dulu. Oh seperti ini, bagaimana jadi seorang guru di gereja itu seperti apa. Jadi sering ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan juga mengikuti kita kan dulu ajaran agamanya dari Alkitab ya. Jadi dari Alkitab itu kita belajar, ada kayak sekolahnya lah gitu ya, sekolah. Lihat di Perjanjian Lama, saya pelajari per lembar setiap hari. Dan kita memang harus benar-benar belajar itu nggak sembarangan ya. Benar-benar harus teratur gitu loh. Jadi Perjanjian Lama udah selesai, baru kita masuk ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu jadi ceritanya beda lagi, tapi dasarnya dari Perjanjian Lama ini. Jadi kita nggak bisa langsung ke Perjanjian Baru karena kita nggak tahu dasarnya seperti apa. Seperti itu. Ya, kalau dulu sekolah negeri itu kan pasti ada yang non muslim ada belajar sendiri. Nah disitulah saya yang dilibatkan sama guru-guru untuk menjadi pemimpin. Contohnya saya memimpin lagu-lagu, terus juga memimpin dari Alkitab. Nah karena saya punya dasar Alkitab, saya buka, yuk teman-teman kita buka ini. Jadi dan saya juga diberikan itu sama yang di atas itu kepercayaan diri untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Karena untuk berbicara di depan nggak semua orang bisa. Nah itulah mungkin yang mereka melihat, kamu bisa nih, ayo belajar lebih lagi agar kamu bisa jadi seorang pemimpin, terutama ya di gereja itu gitu. Nah dari Perjanjian Baru ini saya ada satu pegangan itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang binasa tidak akan mereka beroleh hidup yang kekal, seperti itu. Itu saya udah lupa dulu, itu pegangan saya ya. Ya itu yang saya mengalami secara pribadi itu pas saya pindah ke Depok. Karena setelah sebelum saya menikah saya masih tinggal di rumah mertua indah ya, kumpul. Jadi pas saya hamil sampai saya melahirkan tuh di rumah mertua di daerah Kemayoran. Nah setelah itu mungkin karena baby itu kan ya ada rewelnya atau bagaimana, saya dikondisikan harus saya pindah rumah. Istilahnya kalau rumah tangga tuh udah mandiri lah sendiri. Akhirnya karena saya asal dari Depok, mungkin saya enak tinggal di Depok karena ada akses. Ya itulah tetangga saya itulah yang memulai saya bisa mengenal Islam itu. Karena anak saya diasuh sama tetangga saya yang beragama Islam. Kita kan memang keluarga Muslim ya, jadi mama saya mualaf setelah menikah dengan bapak saya. Yang saya ingat benar yaitu bapak saya tahu saya ikut agama non Muslim, tapi dia nggak pernah sekalipun minta saya untuk beragama Islam. Itu yang saya bilang, kok bisa ya? Karena saya tahu dari beberapa sharing ke teman-teman, itu biasanya, apalagi bapak saya anaknya cuma 2, saya perempuan sama adik saya 1 laki-laki. Itu biasanya kalau bisa kan nanti setelah mereka wafat ada yang mendoakan, yang saya tahu itu. Tapi bapak saya tuh nggak pernah. Tapi saya yakin pasti di setiap sholatnya dia, doanya dia ada sebut nama saya. Makanya saya bisa jadi mualaf seperti sekarang. Jadi gini, kebetulan saya itu tipe orang yang nggak hanya mendengar sepintas seperti itu. Ya apalagi waktu kasus 2018 ya penjarahan, dan maksudnya 2008 ya kalau salah ya. 98 itu saya ada di sini dan saya melihat, dan saya kebetulan juga lagi di Salatiga itu kota itu banyak kan juga Kristen dan banyak Chinese. Dan saya nggak tahu kenapa ya, Tuhan itu benar-benar, Allah itu menyelamatkan saya. Jadi seperti orang mau jahatin saya tuh saya nggak pernah kelihatan. Itu saya belum Islam loh. Karena Chinese ya, sasaran ya. Dulu kelihatan banget, dan itu banyak teman saya tuh Masya Allah yang
naik pesawat tuh nggak perlu beli, nggak perlu ada visa, tinggalin barang semua, jual dengan murah meriah. Nggak tahu kenapa saya tuh nggak pernah benci fanatik dengan agama apapun, karena bapak saya kan muslim, bapak saya keluarganya haji ya. Jadi itu kayaknya mendarah daging banget sama saya. Dan pada saat yang ngasuh anak saya itu suka bawa ngaji, difotoin pakai kerudung, malah saya bilang Masya Allah anak saya cantik banget gitu kan. Nah tapi dari situ memang belum ada ya, cuma karena bapak saya juga muslim, nggak masalah gitu. Yang saya memang welcome banget. Dan juga anak saya tuh diajarin ngaji Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Jadi sebelum mereka mualaf semua, itu mereka udah hafal sholat, suka ngikutin sholat kan. Seperti itu. Baby ya, jadi kejadian itu sekitar 2017 sebelum saya mualaf itu ada satu momen yang memang tidak bisa saya lupakan, yaitu suami saya meninggalkan saya dengan 4 anak. Tiba-tiba hilang dari rumah, nggak ada kabarnya, handphone nggak aktif. Di situ yang saya bilang kok kenapa gitu loh. Dan memang awalnya memang kita ada pertengkaran dan dia mendua hati lah gitu. Dan memang kalau saya kan terus menikahnya di pemberkatan di gereja ya. Jadi kita ada satu punya komitmen, jadi 1 sampai mati ya. Kalau misalnya kita masih hidup terus kita menikah, itu namanya kita berzina. Walaupun kita udah bercerai, kalau di Kristen seperti itu. Hanya maut yang bisa memisahkan ya kan, kalau di Kristen seperti itu. Nggak ada kata cerai ya? Nggak ada kata cerai, walaupun cerai kalau nikah lagi berarti dia masih zina. Karena dia belum meninggal gitu loh, kalau di Kristen seperti itu. Nah jadi itu yang bikin saya shock, kok dia bisa meninggal. Padahal dia juga, saya kenal dia di gereja loh, bukan orang sembarangan, keluarga baik-baik. Itu yang bikin saya benar-benar terpuruk, saya nangis. Nah disitulah habis saya pulang kerja, ya mungkin itu saatnya Allah memberikan ini hidayah ke saya ya. Jadi pas pulang kerja tiba-tiba itu malam Lailatul Qadar, saya ingat banget. Lailatul Qadar. Jadi saya pulang tuh tiba-tiba hati saya tuh terasa sakit. Saya merasa saya nggak punya siapa-siapa, saya sendirian. Jadi sampai depan pintu tuh saya langsung kayak orang sujud sholat. Saya nangis jadinya. Saya bilang saya sendiri, saya butuh satu pribadi yang bisa menguatkan saya. Ini masih ada 4 anak saya yang harus saya biayai hidup. Saya nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Itu saya masih Kristen. Itu di malam Lailatul Qadar saya ingat. Itu sampai pagi. Saya tuh sujud tidur, saya nggak tahu. Saya sujud tidur, terus pagi-pagi saya bangun kok ngerasa kayaknya plong banget. Terus tiba-tiba saya nelfon adik saya. Saya bilang, kalau saya mau berpindah agama jadi Islam, saya belum tahu syahadat waktu itu ya, saya harus hubungin kemana ya? Ada sampai nangis gitu ya. Kaget ya? Kok bisa gitu, sedangkan dia pernah ngomong sama saya nggak ada tergugah gitu kan. Oh iya, akhirnya coba kayaknya namanya Mualaf Center deh. Akhirnya cari di Google saya cari, ketemulah ada kontak center. Nah kebetulan itu timnya Steven ya. Almarhum ya. Ya. Nah itu, ini kalau Ahwat ke sini, kalau Iwan ke sini gitu. Akhirnya udah konsultasilah sama Bunda Sri. Nah, di situ akhirnya saya datang cerita dan saya bawa 4 kerucil saya. Waktu itu masih kecil-kecil semuanya. Ya udah saat itu saya menceritakan apa adanya saya, kenapa kamu ini. Jadi benar-benar itu hidayah dari Allah. Nggak ada satu. Jadi saya merasa saya butuh pribadi yang nguatin saya. Itu manusia semuanya bisa mengecewakannya, hanya Allah yang saat itu yang memberikan saya kekuatan, ya mungkin itu pegangan saya gitu loh. Padahal saya nggak kenal Allah itu siapa, itu saya belum mengenal Allah sama sekali. Karena kan keluarga Chinese saya itu fanatik banget ya. Jadi sampai hari ini tuh banyak keluarga saya nggak tahu saya udah muslim. Karena apa? Mama saya aja waktu masuk muslim sama papa saya itu dikucilkan sama keluarga. Jadi sampai hari ini tuh keluarga besar dari mama saya tuh nggak tahu saya sudah muslim, karena memang kita jarang berkomunikasi ya, paling by WA, kalaupun kumpul paling pas Imlek aja gitu. Nah jadi setelah itu nggak ada yang tahu. Dan jadi pada saat saya setelah syahadat itu, karena saya tinggal di area Depok ya, karena kan Mualaf Center banyak ya di daerah manapun ada, akhirnya saya dikasih tahu sama pihak tim Mualaf Center, di sini ada komunitas yaitu dengan Bunda Retno dan timnya. Itu yang saya belajar ya, mulai dari Al-Quran saya belum bisa baca sampai sekarang ya. Tapi selalu saya bilang, ya Allah, Alkitabnya saya apal gitu ya. Kok Al-Quran enggak gitu? Tolong mudahkan saya gitu. Jadi sekarang saya belajar kayak di handphone saya tuh udah ada install Al-Quran. Jadi bawahnya masih ada terjemahan bahasa Latinnya. Dari situ saya yang belajar, ini artinya seperti apa itu. Saya belajar seperti itu sih. Saya dulu dalam hati, Masya Allah, saya harus belajar seperti ini, ya Allah mudahkan. Terus sebenarnya kan sulit juga ya. Apalagi kan juga saya harus menafkahi keluarga. Jadi saya harus sambil bekerja. Jadi kadang-kadang ya
Dan alhamdulillahnya tuh Mualaf Center juga mengerti ya dengan kesibukan kita, ya udah diatur kamu ada waktunya kapan, seperti itu sih. Jadi balik lagi nih di pertanyaan awal. Jadi apa yang menjadi titik balik hingga benar-benar yakin bahwa Islam itu agama ya satu-satunya agama yang benar gitu? Awalnya jujur saya tuh nggak tahu ya agama yang, karena kan pasti semua orang promosi agama yang terbaik pasti kan itu ya kan. Tapi kan di lain sisi kita juga harus menyelami apa sih istimewanya Islam ini, iya kan, seperti itu. Ya jadi gini, Islam itu saya pertama melihatnya dari karakter pribadi orang. Oh dia Muslim, oh dia pakai hijab, oh dia baik, oh dia nggak baik, itu pertamanya. Yang kedua saya belajar dari yang setelah saya syahadah, saya belajar dari Al-Quran, dan itulah yang saya mulai baca dari Al-Quran itu. Dan juga kan dari dulu saya memang senang baca buku. Saya banyak banget koleksi buku-buku yang saya kadang suka beli. Saya juga selalu bismillah ya Allah mudahkan saya untuk belajar Islam. Jadi saya kadang suka lihat, oh ini tentang fikih kehidupan sehari-hari, itu kan yang saya alami saat ini. Saya kekuatannya dari mana, saya harus bagaimana, apakah jujur kalau di Depok ini kan untuk kayak komunitas pengajian-pengajian seperti di Jogja itu jauh sekali beda ya. Nah itulah yang menumbuhkan iman saya pada saat saya disarankan oleh Mualaf Center untuk menikah lagi. Awalnya saya udah nggak mau ya, saya pikir Bunda Sri bilang, ayo kamu baru mualaf, baru syahadat, kamu cari imam. Saya mikirnya imam masjid. Saya sholat terus subuh ke masjid karena rumah saya alhamdulillah dekat masjid waktu itu. Bukan imam pendamping hidup. Hah? Aduh saya kayaknya saya 4 anak loh, siapa yang mau sama saya mikirnya gitu. Ya kan pasti wah anaknya banyak, biaya hidup banyak, padahal kan saya bekerja juga kan. Enggak, kamu harus cari caranya gimana. Saya jadi seperti orang bodoh gitu ya. Ya udah kamu minta sama Allah, kamu istiqoroh, kamu doa maunya seperti apa gitu. Emang ada yang mau ya Bunda? Saya sampai gitu. Udah pokoknya sekarang kamu doa aja. Nah, dengan berjalannya saya belajar Islam dan sebagainya, akhirnya saya minta ya dipertemukan dengan suami saya yang sekarang ini asal dari Jogja gitu. Nah, ternyata teman kerja juga yang dulu dia tuh masih punya pasangan, ya sekarang sama-sama udah nggak punya pasangan. Jodoh lagi ya. Iya, Insya Allah. Ya. Sekarang ke tantangan Ibu, mungkin bagaimana reaksi keluarga dulu nih ketika benar-benar Ibu memutuskan masuk Islam. Iya, kan seperti tadi saya bilang ya, dari keluarga kan sebenarnya nggak semua tahu, tapi sudah mulai jujur kita di orang Chinese itu karakter kita keras banget. Ya, dan mereka yang melihat perubahan saya sekarang jauh lebih, kok kamu sekarang banyak ngalahnya gitu. Jadi dulu kan kalau berargumen kita nggak mau kalah ya kan. Sama-sama keras kepala ya. Sama-sama keras kepala gitu kan. Jadi banyak berubah juga penampilan. Saya banyak kan kalau jujur kalau ketemu mereka saya nggak pakai kerudung. Jadi saya pakai ikat bando atau bagaimana yang menutupi rambut saya. Terus dia bilang gini, kok kamu penampilan beda banget ya. Jadi itu yang bikin mereka agak curiga. Cuman saya masih belum bisa, aduh saya takut ya nanti bagaimana sampai. Jadi saya dengar cerita-cerita para Mualaf yang dihajar aduh saya belum sanggup di situ karena saya untuk sekarang berdiri survive membiayai anak saja masih sulit banget gitu kan. Apalagi saya menerima makian dari keluarga sendiri, ya itu yang saya belum bisa. Jadi saya bilang saya percaya nanti Allah akan berikan waktu yang indah buat saya gitu loh. Gitu. Nah jadi untuk saat ini justru jujur saya tuh ini tantangannya tuh bukan dari orang yang mencaci maki saya, tapi dari keluarga yang justru keluarga yang Muslim. Contoh dari bapak lo udah nggak ada ya 3 tahun lalu. Jadi tinggal adik saya, adik ipar sama ibu saya. Itulah makanya tantangannya saya di situ gitu. Saya Muslim itu saya benar-benar Allah bersihkan itu di masalah keuangan. Saya sampai belum pernah jujur ya demi Allah karena saya bisa berbahasa Mandarin. Jadi saya dari dulu tuh saya penerjemah. Gaji saya puluhan juta, saya nggak pernah kekurangan uang sedikit pun. Makanya suami saya mungkin agak minder dan mencari orang lain mungkin yang lebih bisa memuaskan dia ya secara inilah gitu. Waktu saya juga habis di kantor, saya jadi penerjemah dulu kan banyak orang-orang Cina datang ke Indonesia, mereka nggak tahu apa-apa dan saya lah penerjemahnya mereka. Mereka mau kemana, mau bikin bisnis apa, ke Tanah Abang, kemanapun saya tahu semua itu. Dengan basic, memang saya dulu orang kantoran ya, saya basic dari nol banget. Nah itulah yang saya melihat Allah tuh ya mungkin dari dulu memang saya tipe orang yang mau berjuang, mau maju, mau sukses gitu kan. Tapi memang belum ketemu waktunya. Nah, pada saat saya menjadi penerjemah itu dengan salary yang lumayan tinggi, disitulah yang setelah saya mualaf Allah merata habiskan yang minus, bener-bener kita buat makan aja nggak ada. Dan nggak ada yang bantu kita. Bahkan dari keluarga sendiri pun, yaitu istilahnya apa ya,
Saya bilang, loh kok saya setelah muslim jadi begini. Nah akhirnya saya ada berkonsultasi dengan beberapa yang mengerti agama Islam. Jadi katanya kita kalau udah jadi mualaf itu udah seperti kertas putih ya. Jadi semua dosa kita dihapuskan. Itu saya nggak tahu banget ya kan. Oh ya alhamdulillah. Tapi kan setelah muslim itu kita harus benar-benar menjaga agar kertas itu tidak ada coretan yang begitu banyak. Istilahnya dosa kita berusaha belajar seperti itu kan. Nah di situ yang saya melihat, aduh setiap kesulitan yang saya hadapi dulu saya nggak ngerti, katanya setelah kesulitan ada kemudahan. Itu karena saya ngaji saya ngaji di Jogja, itu yang nguatin saya. Nah pada saat saya mengalami kesulitan keuangan itu saya sama suami pindah ke Jogja. Itu saya hampir 6 tahun di Jogja. Disitulah yang saya minta sama Allah. Saya bilang, ya Allah saya nggak pernah menginjakan kota Jogja, tapi saya mau belajar. Karena apa, jujur saya tuh mengenal Allah itu belum begitu dekat sekali ya. Engkau sosok seperti apa sih? Tolong bantu saya. Nah disitulah saya mulai ikut kegiatan. Dulu pas ke Jogja itu hampir mau corona, belum corona, jadi sempat ikut kajian mualaf center, ketemu teman-teman mualaf, pengurusnya juga. Ini pindahan dari Jakarta Depok seperti itu. Memang karena dulu kan saya di gereja, komunitasnya lumayan banyak banget ya. Jadi karena saya tahu ya ada beberapa banyak cerita juga yang keluarga mereka juga ada yang berpindah agama Islam tuh, mereka mengucilkan itu keluarga mereka, apalagi saya cuma temen doang, nggak bakal dianggap gitu kan. Ya jadi saya berusaha menyadari diri, saya berusaha juga menjaga jarak. Tapi ada satu grup satu grup WhatsApp yang hari ini tuh mereka bahas firman apa, saya tetap ada di dalamnya gitu, dan mereka tahu saya udah nggak itu lagi, dan saya nggak keluar itu. Kenapa? Kita mahasiswa komunikasi tapi kita nggak membahas agama. Pernah ada satu guru di sekolah anak saya, dulu anak sekolah saya di sekolah di Siloam itu sekolah ini semua kan, jadi sempat dengan kerasnya dia menegur saya, kenapa engkau menjual Yesus seperti itu. Saya bilang, Pak mohon maaf, agama itu kan privasi kita sama yang di atas, saya bilang. Dan dia sampai nanya, siapa sih yang mempengaruhi kamu? Nggak ada. Dan itu nggak ada yang percaya. Demi Allah nggak ada yang mempengaruhi saya. Karena seseorang itu untuk dipengaruhi itu nggak gampang loh Pak. Ya kan? Oh saya setiap hari, kamu kesulitannya apa? Saya subsidi terus kesulitan itu. Saya bantu terus. Mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau saya mohon maaf, saya punya pendirian sendiri. Kenapa saya bisa beragama ini harus ada kelebihannya daripada agama saya sebelumnya. Nah itulah yang saya melihat benar-benar, Masya Allah, yang saya merasa tuh Allah itu maha ada, maha hadir yang mungkin orang lain gak merasakan. Satu sih dulu ya, saya ini mungkin senjata makan tuannya waktu saya sebelum muslim, saya kan akses kerjanya naik kereta. Jadi waktu itu yang namanya kita belum muslim kan kita nggak pakai hijab ya. Jadi saya dulu, zaman dulu itu banyak orang sudah mulai berhijab. Terus saya bilang sama mereka, aduh itu hijabnya panjang banget, apa nggak panas gitu ya dengan cuaca Jakarta ini. Nah sekarang ya alhamdulillah setelah saya ada, saya pakai hijab terus dan saya nggak melepaskan. Dan itu yang saya berusaha untuk apa sih arti sebuah hijab ini. Nah di situ yang saya, jujur saya tuh manusia yang sangat berdosa. Saya nggak layak. Yang saya berusaha, ya Allah, semoga saya bisa memperbaiki semua waktu saya sebelum jadi muslim. Karena saya melihat tuh Allah itu maha baik banget ya, maaf banget. Yang jujur tuh kadang-kadang saya tuh kayaknya nggak layak banget gitu. Saya nggak layak untuk sholat aja, saya ngambil wudhu aja tuh kayaknya saya tuh manusia kotor gitu. Tapi Allah masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, untuk bisa sholat, untuk bisa memperbaiki diri. Itu yang bikin saya, ya Allah mau kapan lagi saya hidup lebih baik lagi gitu loh. Jadi makanya saya berusaha untuk setiap hari, terutama juga anak-anak saya ya. Anak-anak saya kan beda sama kita orang dewasa, dia ikut lingkungan pergaulan. Tapi alhamdulillah semua anak saya insya Allah udah berhijab semua ya, mereka sekolahnya berhijab. Kalau keluar rumah pun insya Allah saya ajarkan mereka untuk selalu berhijab karena mereka udah menstruasi ya. Kalau di Islam kan setelah akhir balik mereka harus menutup aurat mereka, itu sih insya Allah. Ini ada cerita lucu juga. Jadi waktu saya mau menikah dengan suami saya yang kedua itu kan dia Islam dari kecil. Kan saya tahu nih kalau di Islam itu boleh memiliki istri lebih dari satu. 4. Dan itu kan beda banget ya sama ya. Itu kan beda banget sama agama sebelumnya. Di agama saya satu untuk
terakhir gitu, nggak ada 2-3, ini kok di Islam boleh. Jadi saya challenge sama suami saya ini, kalau kamu mau menikahi saya cuma minta satu, saya nggak perlu harta kamu, apa kamu nggak perlu, saya cuma minta kamu setia satu sampai mati sama saya gitu. Maksudnya apa, dia aja nggak ngerti. Iya saya nggak mau kamu berpoligami walaupun itu dibolehkan ya. Terus dia bilang satu aja nggak habis, bahkan saya diceraikan istri saya. Apalagi saya mesti 2 gitu ya. Ya udah alhamdulillah itu sih ya yang ya sampai sekarang saya masih takut eh, kalau pasangan kita itu ke lain hati, itu yang saya takut. Makanya saya berusaha untuk itu kan nggak gampang ya untuk kita sebagai seorang istri ya mendoakan suami, kalau suami apalagi tugasnya banyak kan di luar kota ya, karena itu kan terjadi jadi kayak trauma balik lagi. Sama saya kan juga tuh sering keluar kota juga tuh, jadi ya itu dia yang akhirnya kebablasan, dia ninggalin saya mendapat kenyamanan dari perempuan lain itu. Saya mempelajari dia dari Tritunggalnya itu ya. Jadi itu dan maksudnya kok saya bisa ya dulu sekian 38 tahun loh. 38 tahun saya mengimani itu gitu loh. Jadi memang segala sesuatu itu memang perlu kesadaran benar ya, dan memang sebenarnya yang bisa merubah kita itu keadaan yang terjadi. Nah, itu makanya banyak kejadian, mohon maaf kayak kemarin masalah Covid. Itu kan banyak banget yang jadi mualaf. Dengar ya. Nah itu karena keadaan. Mungkin kalau nggak ada Covid, mungkin mereka tetap dengan agama mereka. Jadi kalau saya melihat itu, yang bisa membuktikan bahwa Allah itu maha satu-satunya penolong kita, yaitu dengan adanya kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup kita, tanpa kita sadari ya, seperti itu.